Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanat. Insyaallah berjumpa lagi di channel Muksid Hayatami. Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga haji. Yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, like dan juga komen. Jika ada pertanyaan seputar umroh, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah akan saya respon, akan saya jawab semua komentar Bapak Ibu sahabat sekalian. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan bercerita tentang, Masya Allah, pengalaman saya pribadi. Karena mungkin saya banyak dosa dan lain sebagainya. Ketika saya pertama kali membawa jemaah umroh ke Tanah Suci sekitar tahun 2014, tepatnya tanggal 27 Desember 2014. Jadi selepas saya wisuda, saya menyelesaikan studi pendidikan bahasa Arab di salah satu universitas di Jakarta, Universitas Islam Jakarta. Lalu selang beberapa hari, alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk bisa berangkat umroh dan langsung membawa jemaah sebanyak 30 jemaah. Ya. Nah, saya antara senang dan juga kaget. Kenapa? Karena saya belum pernah umroh. Ya, baru dengar umroh haji. Saya belum bisa membayangkan bagaimana waktu itu saya bisa membawa jamaah. Dan yang saya bawa jamaah itu adalah orang-orang dari Pertamina. Bos-bos Pertamina sebanyak 30 jamaah. Nah, waktu itu saya hanya bermodal bismillah, tawakkaltu 'alallah, keyakinan, dan saya banyak belajar dari teman-teman saya yang memang sudah lebih dahulu menjadi seorang mutawif di sana dan juga tour leader. Selain itu saya juga belajar dari buku karangan Syekh Rafiq Jauhari. Saya beli bukunya waktu itu sekitar 100 lebih, ya 100.000 lebih, dan Masya Allah sangat membantu sekali. Ya, judulnya Menjadi Mutawif di Tanah Suci. Saya baca itu dan Masya Allah dari sana banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga pengalaman yang saya dapatkan. Nah, selain itu juga saya belajar dari YouTube, ya, belajar visualisasi, bagaimana sebenarnya kondisi di sana, tempat-tempat di sana. Nah, singkat cerita saya berangkat ke sana bersama owner travelnya waktu itu. Saya memang nggak dilepas 100%, tetapi saya betul-betul yang mengurus semuanya, dari mulai keberangkatan, ya, di bandara, sampai di bandara Jeddah, gitu, sampai ke Mekah, kemudian di Medina, dan proses ibadahnya saya benar-benar kawal. Nah, pada saat saya betul-betul menginjakkan kaki di tanah suci, tepatnya di Masjidil Haram, itu seolah-olah saya merasa berdiri di atas awan. Artinya saya merasa ini seperti mimpi begitu. Padahal posisinya saya sebagai mutawif waktu itu, sebagai pembimbing umroh, bayangkan. Tapi saya memberikan, saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa saya bisa waktu itu, bisa membawa jemaah, bisa memberikan layanan, servis yang terbaik kepada jamaah yang saya bawa waktu itu. Meskipun beberapa kali saya ditegur oleh owner travel, "Ustadz, jangan bengong," katanya gitu. "Ustadz, jangan bengong, ini lagi tawaf." Gitu. Jadi saya pikir ini adalah karena saya baru pertama kali umroh, yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Tidak pernah saya bayangkan membawa jemaah umroh ke Tanah Suci sesingkat itu, gitu ya. Setelah saya selesai studi, setelah keluar dari pondok pesantren, gitu ya, tiba-tiba Allah kasih rezeki untuk umroh, dan itu bukan sekedar umroh, tetapi juga membawa jemaah umroh ke Tanah Suci. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, seiring berjalannya waktu, ya, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf putaran ketiga, alhamdulillah saya semakin menyadari bahwa ini benar-benar saya sedang membawa jamaah dan saya harus benar-benar konsentrasi, harus benar-benar fokus. Karena apa? Karena yang saya bawa adalah para jamaah. Yang saya bawa adalah tamu-tamu Allah yang betul-betul harus
bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, di sini juga yang saya ingin tekankan bahwa peran daripada mutawif, tour leader itu sangat-sangat penting dalam kesuksesan kita umroh. Karena inti daripada perjalanan ibadah umroh itu bukan kita naik pesawat mewah, bukan nginep di hotel yang bintang 5, bukan juga jalan-jalannya, tetapi inti daripada perjalanan ibadah umroh kita adalah niat umroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian juga tahallul, tertib. Itu adalah inti daripada perjalanan ibadah umroh, bukan yang lain. Nah, yang lainnya sebagai penunjang, sebagai ibaratnya ya, kalau orang punya uang lebih, ingin fasilitas yang baik, ya berarti dia harus mengeluarkan ongkos atau mengeluarkan budget yang lebih tinggi. Itu nggak salah juga ya kalau punya uang, misalnya pengen nginep di hotel Darut Tauhid Intercontinental misalnya, atau kalau di Madinahnya di Madinah Hilton, atau di Saza Madinah, atau di Oberoi, atau di Darul Iman, Hotel Darul Iman Intercon gitu ya. Itu sah-sah saja, seperti yang saya pernah bawa jamaah yang sangat eksklusif ya, jamaah PIV sebanyak 12 orang. Saya berangkat tanggal 19 Desember 2019 ya, 2019 itu terakhir saya umroh tanggal 19 Desember 2019, itu nginep di hotel Darut Tauhid Intercontinental, kemudian di Madinahnya di Saza Madinah, lalu naik pesawatnya Garuda kelas bisnis, ada juga yang first class ya. Nah itu memang yang saya bawa ini, mereka memang orang-orang yang punya uang, artinya mereka memilih paket tersebut ya karena mereka punya uang. Ya. Nah, selain itu juga mereka tetap menjalankan ibadah dengan baik gitu ya, menjalankan ibadah umroh di Mekah ya, di Masjidil Haram, di Madinah Al-Munawwarah dengan khusyuk dan khudu, dengan baik, tertib, dan juga insya Allah mereka-mereka ini mendapatkan gelar umratan makbulatan, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu sahabat sekalian, barangkali cerita ringan pada kesempatan kali ini. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang menunggu untuk melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah punya cara atau punya maksud lain untuk kita semua, agar mungkin memantaskan diri terlebih dahulu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini yang terbaik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang berusia di atas 60 tahun segera mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh ya, karena saat ini yang dibuka itu baru usia 18 sampai 60 tahun. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.